Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlotte Chalera Taskia Tajali, berasal dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, pasti nama Isaac Newton udah pada gak asing nih di telinga. Dia berpengaruh banget di dunia fisika, atau bahkan sering kita dengar fenomena apel yang jatuh dari pohonnya. Semua itu berkaitan dengan Sir Isaac Newton. Untuk lebih tahu mengenai Isaac Newton, simak baik-baik ya videonya. Check it out. Sir Isaac Newton lahir pada hari Natal tahun 1642, bertepat dengan hari wafat Galileo dan Galilei. Nah, beliau merupakan seorang penemu hukum Newton dan gravitasi bumi yang hingga saat ini perhitungannya masih relevan dan sering digunakan. Bahkan menjadi salah satu keilmuan yang banyak dipelajari. Sir Isaac Newton memulai sekolah ketika ia tinggal bersama neneknya di desa dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham dan menjadi anak terpandai di sekolah tersebut. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi seorang petani. Namun, bagaimanapun juga Newton terlihat tidak menyukainya. Tapi pada akhirnya, setelah meyakinkan keluarganya, Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Pada umurnya yang 18 tahun, dia masuk Universitas Cambridge. Disitulah Newton menyerap ilmu pengetahuan dan ilmu matematika secara cepat dan melakukan penyelidikan sendiri. Antara umur 21 tahun hingga 27 tahun, ia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian merubah dunia. Pada pertengahan abad ke-17 adalah periode pembenahan ilmu pengetahuan. Penemuan teropong bintang pada abad itu telah merombak seluruh pendapat tentang ilmu perbintangan. Penggunaan teropong bintang merupakan penemuan baru untuk penelitian astronomi. Oleh dia telah merevolusionerkan penyelidikan di bidang itu, dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini telah terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, ia menulis sebuah buku yang berjudul Philosophy Naturalis Principia Mathematica. Buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya. Dijelaskan bahwa benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Kemudian ia mengembangkan teori kalkulus. Ia merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan tentang gerak melingkar dari hukum Kepler. Ia memperluas hukum tersebut dan beranggapan bahwa suatu orbit gerak melingkar tidak harus berbentuk melingkar sempurna. Ia juga menemukan spektrum warna ketika ia melakukan percobaan dengan melewati sinar putih pada sebuah prisma. Ia percaya bahwa sinar adalah kumpulan dari partikel-partikel, dan ia juga mengembangkan hukum tentang pendinginan yang didapatkan pada teori binomial dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum. Nah, sekarang kita lanjut ke penemuan-penemuan Newton. Yang pertama ada di optik atau optik. Pada optik ini, Newton menjelaskan bahwa cahaya bisa menunjukkan berwarna atau tidaknya. Kemudian ia menemukan hal tentang teleskop. Pada penemuannya yang kedua yaitu mekanika yang menjelaskan tentang gerak. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton yang menjelaskan mengenai kelembaman, yang berbunyi, jika suatu benda itu diam, maka akan tetap diam, dan jika benda yang bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Jika gaya yang diberikan itu sama dengan 0. Hukum 1 Newton bisa dirumuskan dengan jika F sama dengan 0.
Newton menjelaskan tentang mengenai gaya massa dan percepatan. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatannya, sehingga bisa dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per massa. Selanjutnya ada hukum 3 Newton berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan melepaskan gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang pertama, sehingga bisa dirumuskan dengan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Selanjutnya ada penemuan gravitasi. Pada gravitasi ini, Newton menemukan ketika ia sedang duduk di bawah pohon, kemudian ada apel yang jatuh, dan pada saat itu ia menyimpulkan bahwa apel yang jatuh itu dipengaruhi oleh gravitasi. Adapun rumusnya yaitu F sama dengan J M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, ada juga loh dampak penemuan Newton terhadap iptek pada bidang optik, yakni pengaplikasian pada sensor fiber optik dalam monitoring pernapasan. Yang kedua pada bidang mekanika, yakni pengaplikasian pada hukum Newton 1. Contohnya adalah pemakaian sabuk pengaman, dan hukum 2 Newton yakni sepeda balap yang dibuat ringan, dan hukum 3 Newton yakni pembangunan struktur jembatan, dan yang terakhir pada bidang gravitasi yakni adanya satelit. Dapat disimpulkan bahwa penemuan Sir Isaac Newton sangat-sangat berpengaruh bagi perkembangan dan perubahan dunia, karena merupakan ilmu dasar dalam ilmu fisika yang segala aspek erat kaitannya dengan ilmu yang ia temukan. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh penerapannya, perlu diketahui bahwa hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Contoh penerapan hukum 1 Newton yakni pada dua buah benda ini, di mana dua benda ini akan tetap diam. Apabila tidak ada gaya yang diberikannya, maka kedua benda tersebut akan tetap diam dan tetap berada di tempatnya. Nah, selanjutnya ada contoh kedua dari penerapan hukum Newton 1 atau hukum kelembaban. Yang pertama, yakni benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan gerak lurus beraturan atau konstan. Nah, contohnya adalah ketika kita menarik kertas yang di atasnya ada koin secara perlahan, maka koin tersebut akan ikut tertarik bersama dengan kertas. Dan apabila kita menarik koin secara cepat, maka koin akan terjatuh pada gelas yang berisi air dengan kecepatan yang konstan. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Penerapan dari hukum Newton kedua yakni terdapat sebuah mainan mobil di mana apabila kita memberikan gaya terhadap mobil tersebut dengan kecil, maka mobil tersebut melajunya dengan lambat atau tidak cepat. Dan apabila kita memberikan gaya terhadap mobil tersebut dengan besar, maka mobil akan berjalan atau melaju dengan cepat. Nah, sekarang penerapan hukum Newton 3, yakni setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang muncul dengan berlawanan arah yang besarnya sama. Seperti yang kita lihat di depan, ada sebuah tembok. Apabila kita mendorong tembok tersebut, maka kita memberikan gaya aksi terhadap tembok tersebut. Dan tembok juga memberikan gaya, yakni gaya reaksi. Tadi merupakan sejarah penemuan dari hukum Newton dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.